Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya. Hari ini Bitcoin ini terpam mulai dari 9.600 sampai tembus ke 10.200, oke? Yang dimana kata orang awam sih ya, bukan kata orang awam sih, emang secara terlihat, secara kasat mata memang Bitcoin ini naik. Tetapi menurut saya memang Bitcoin naik. Tapi bohong. Tapi bohong ya. Kenapa bisa saya bilang Bitcoin ini sebenarnya tidak naik? Oke. Sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, kita perhatikan di Snappex, di Bityard, atau di Binance, atau Bitmex, atau dimanapun ya yang menggunakan pair USDT atau USD. Kita bisa melihat bahwasanya Bitcoin ini kemarin malam atau kurang lebih tadi pagi itu tembus ke harga 10.200 USDT per Bitcoin, atau satu Bitcoinnya setara dengan 10.200 USDT, yang dimana kemarin kita bisa tahu dia hanya di area mumet-mumet saja di 9.600 ya kan. Lalu kita lihat di Indodax ya, kita lihat di Indodax bahwasanya Bitcoin ini naik ke harga 144 juta. Oke, 144.500.000 rupiah dari area sekitar berapa ini ya? Sekitar 140 juta ke bawah, atau sekitar 139 juta, 138 juta. Oke. Tapi ngomong-ngomong ESGX nggak kalah juga sih ya. ESGX naik ya sampai 105% dari harga 0,3 rupiah, sekarang itu udah setara dengan 5 rupiah. Wih, naiknya 10 kali lipat. Iya, oke. Nggak terlalu penting sih. Oke, kita balik ke Bitcoin. Tapi kalau misalkan mau beli ESG ya silakan Andi bilang sih. Oke. Dan kita balik lagi ke Bitcoin. Kalau misalnya kita melihat secara kasat mata, Bitcoin memanglah naik ya, mulai dari 138 juta mencapai ke titik 145 juta. Atau yang para pemain leverage ini pada liquid semua nih kayaknya. Saya juga liquid, saya jujur loss ya. Saya loss karena kemarin saya pasang short. Kita bisa ngeliat ke 9.600 ya kan. Langsung naik ke 10.200. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungannya dengan ini dengan yang ini? Ada kerusuhan di Amerika Serikat yang menyebabkan kerusuhan di mana-mana, demo di mana-mana dan sebagainya. Kerusuhan di Amerika Serikat bagaimana imbasnya ke ekonomi RI ya? Sebenarnya bukan ekonomi RI-nya yang kita lihat. Bahwasanya kita bisa melihat di sini meluasnya sentimen negatif publik hingga ke beberapa state di Amerika Serikat dengan menjalarnya tindakan unjuk rasa atau demonstrasi anarkis berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Intinya, publik sudah tidak percaya dengan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, oke? Dan kebijakan Amerika Serikat ini ditentang oleh rakyatnya itu sendiri dan menyebabkan bahwasanya saham yang di Amerika Serikat ini pada turun semuanya, oke? Menurut dia, respon pasar bisa negatif karena aksi unjuk rasa sudah masuk ke hari kelima, jelang ke-6, oke? Bursa Amerika Serikat bisa tertekan pun dengan indeks dolar Amerika Serikat tertekan terhadap mata uang lainnya. Nah, dalam artian di sini kita udah tahu semuanya, nggak usah kita bahas bahwasanya USD itu ada bentuk lainnya dalam bentuk kripto, yaitu USDT ya, oke? Kalau USD itu adalah mata uang Amerika Serikat atau USA. Tapi kalau misalkan di dalam kripto, mata uang USDT itu adalah seolah-olah bentuk lain cryptocurrency melihat dari bentuk asli US dollar, oke? Bisa kita melihat bahwasanya sekitar kemarin itu bisa kita tahu USDT itu sekitar harga 15.000, dan kemarin ini tadi pagi itu tembus ke 14.200, turun parah banget ya. Bang, itu kan cuma turun 800 perak. Parah dari mana? Ya parah lah bro. Kalau misalkan stable coin turun sampai 800 perak, itu ngefek banget, bener-bener. Stable coin itu berbeda dengan koin-koin lainnya. Stable coin itu tidak sama dengan koin atau token lainnya. Kalau misalkan token yang lainnya harga fluktuatif 800 perak itu biasa saja. Tapi kalau misalkan stable coin dalam satu hari turun sampai 500 perak saja, itu sudah bisa dikatakan dam, atau terjadi sesuatu di publik yang sedang rusuh ataupun sedang entah good news entah bad news gitu kan. Pasti ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Nah, dalam artian kita bisa melihat, kita pakai kalkulator. Jadi kenapa bisa saya bilang Bitcoin itu naik tapi bohong, oke? Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah seperti di video saya kemarin, yang kalau misalkan kalian lihat video ini, saya juga telah memprediksi bahwasanya ini akan berdampak
ke USDT-nya, bukan ke Bitcoin. Permintaan demand Bitcoin itu tidak berubah sama sekali. Bisa kita ngelihat di CoinGecko ataupun CoinMarketCap itu tidak ada berubah sama sekali. Bitcoin dominance juga sama saja, volume juga sama saja, oke? Ini bisa lihat dominasi Bitcoin ini masih 65,3%, masih sama-sama saja, oke? Nah, dominan di sini tidak berubah sama sekali dari hari yang lalu. Bisa kita ngelihat bahwasanya kita grafik ya, kita ngelihat grafik. Nah, kita ngelihat sebenarnya volumenya ini nggak terlalu beda jauh ya. Di sini antara 400 ya, sekitar 400-an atau 396 ya di area sini. Lalu di sini ini puncaknya tadi itu 400. Ini tidak terlalu jauh juga sebenarnya, 400 ke 400, dari 400 ke menuju ke 500 itu nggak jauh juga sebenarnya bedanya. Jadi untuk meningkatkan demand Bitcoin itu setidak-tidaknya butuh kurang lebih 300 sampai 400 kalau demandnya asli, benar-benar asli pump gitu ya, benar-benar asli naik. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi ini bukan Bitcoin-nya yang naik, tapi USDT-nya yang turun gitu kan. Jadi ini adalah musibah bagi para pemain trading leverage ya. Tapi kalau misalkan yang udah profesional juga pasti tahu. Nah, buktinya apa sih Bang? Kok lu so tahu sih begini bla 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 bla. Oke, kayak gini aja ya. Sekarang harga Bitcoin itu 144 juta, oke? Sekarang harga Bitcoin itu 144 juta. Kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat bahwasanya ini paling rendah sekitar 14.285 ya, 14.200 lah. Sekarang Bitcoin itu harganya 144.499.000 dan dolarnya ini sekitar 10.100. Kita ambil coba 10.100. Oke, kita ambil 10.100. Ini adalah harga Bitcoin secara USDT 10.100 dan dikalikan harga USDT sekarang, atau setara dengan 10.100 USDT adalah harga per Bitcoinnya, dikalikan harga USDT sekarang adalah kurang lebih 14.300, oke, 14.300 atau setidak-tidaknya ini ya sekitar 144 juta, 14.300 kurang ya, 14.300 kurang. Ini adalah total 144 juta. Tetapi pahamkah kalian ketika kita melihat harga kemarin waktu ke 9.600-an ya, ke sekitar 9.600-an, andai saja, dan bukan kita berandai-andai sih, misalkan USDT masih stabil di harga 15.000 per USDT-nya ya, kita bisa ngelihat ya, itu kalau misalkan dikalikan harga Bitcoin setara dengan 9.600, kita ngelihat sama saja 144 juta 430.000. Beda hanya sedikit aja, oke? Jadi saya mau mengatakan bahwasanya di sini bukan demand Bitcoin yang naik, tetapi USDT-nya yang sedang turun. Oke, jadi jangan salah paham. Ini bukan berita dari news dari Bitcoin, tapi berita dari USDT itu sendiri. Sebenarnya hari kemarin waktu harga 15.000 itu sama saja dengan hari sekarang yang waktu harga 10.000 ini tadi. Harga yang kemarin ke area 9.500 9.600 sebenarnya sama saja dengan harga yang sekarang yang di kisaran harga 10.100 USDT per Bitcoin-nya. Nah, dari sini semua bisa kita simpulkan bahwasanya bagi para pemain leverage trading ini kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati banget, walaupun teknik analisis kita sudah benar, walaupun teknik analisis kita sudah mumpuni beberapa waktu yang lalu, ketika fundamental menolak dengan logika yang terjadi alias tiba-tiba ada berita baru, maksudnya seperti apa? Andai kata Amerika Serikat atau USA akan terus rusuh di dalam beberapa kurun waktu hari ini, maka bisa dipastikan harga Bitcoin akan terus naik, tetapi harga USDT akan turun-menurun. Jadi di situ kita bisa simpulkan atau kita bisa pikirkan bahwasanya yang terjadi adalah USDT itu adalah turun, bukan Bitcoinnya yang naik, tapi USDT-nya yang turun, seolah secara kasat mata, secara mata morgana Bitcoin ini naik, oke? Sebenarnya Bitcoin sekarang sedang sideways, sedang jenuh ya kan, benar-benar jenuh. Tetapi nanti ketika Amerika Serikat atau USA kembali normal atau mungkin membaik secara signifikan, yang terjadi adalah dolar akan kembali lagi ke 15.000 atau mungkin bisa jadi lebih baik kalau misalkan keadaan membaik, maka yang terjadi di harga Bitcoin akan turun, oke? Ketika harga menyentuh 15.000, ketika Bitcoin sama saja demandnya sekarang, ini Bitcoin akan kembali lagi ke 9.600. Tetapi begitu pula sebaliknya, ketika Amerika Serikat terus rusuh, Bitcoin akan terus naik secara signifikan, tetapi demand-nya itu tidak nambah. Ini adalah efek dari USDT, karena USDT adalah paling utama di dalam Bitcoin di seluruh market kripto dunia. Oke, jadi jangan salah paham tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Bagi kalian para trader yang biasa menggunakan teknik analisis A, teknik analisis B, ini mungkin tidak bisa berpengaruh secara signifikan. Karena apa? Sekali lagi USA adalah US dollar. US dollar adalah bentuk lain dari cryptocurrency
USDT yang dimana itu harganya saling berkesinambungan sebagai fiat untuk keseimbangan mata uang kripto dan mata uang dunia. Di samping itu semuanya, ketika yang sebenarnya tadi terjadi, bisa kita simpulkan ya bahwasanya teknik analisis apapun ketika fundamental menolak itu tidak bisa terjadi. Semoga bermanfaat informasi dari saya ya. Semoga kalian bisa mencerna apa maksud dari saya. Jadi maksud dari saya adalah mungkin kita harus take profit tipis-tipis saja. Jangan terlalu berserakah karena ketika ada fundamental, ada news turun ya. Ini pasti news turun itu pasti coy. Maksudnya gimana? Ini Amerika Serikat, oke? Amerika Serikat ini kan sedang rusuh. Pasti ada kelanjutan beritanya gitu loh. Kalau Amerika Serikat makin rusuh, berarti harga Bitcoin akan terus naik, USDT akan terus anjlok. Begitu pula sebaliknya. Kalau Amerika membaik, ya harga USDT akan naik secara signifikan, Bitcoin akan turun secara perlahan. Oke, kayak gitu aja ya bro. Jadi ingat apa yang saya sampaikan sekarang. Sekali lagi semoga bermanfaat informasi dari saya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Dan share ke semuanya supaya tahu tentang berita Bitcoin yang sedang terjadi, oke? Supaya tidak terjadi pembodohan cryptocurrency atau terjadi FOMO dan lain sebagainya, oke? Kalian harus menjadi smart trader. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.